Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami terkagum akan kasih setia-Mu. Kami terkagum akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami, dalam segala keadaan. Tangan-Mu terus menopang, Tangan-Mu terus memegang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi setiap kami. Kami diizinkan Tuhan menikmati hari baru, dan kami percaya dalam firman-Mu Engkau akan hadir, meneguhkan kami, memberikan petunjuk kepada kami, berikan hikmat untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mohon urapan Tuhan untuk hamba-Mu ini. Berkati dan Bapak Ibu Saudara agar kami dapat fokus dalam merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah sorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang berperang, Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya, Ia membuktikan kepahlawanannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Memuji Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam ayatnya yang ke-10 ada perintah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya setelah pemberitaan penghiburan yang dinyatakan bagaimana Tuhan akan datang sebagai seorang Mesias yang menyelamatkan, sebagai Mesias yang datang dengan kelemah lembutan, menuntun umatnya dalam situasi di tengah keadaan yang tidak baik itu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keadaan dan situasi yang dialami bangsa Israel, yang dialami oleh Yehuda, oleh umat Tuhan pada saat itu bukan dalam situasi kondisi atau konteks yang baik-baik saja. Mereka mendapatkan perintah untuk nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan itu. Mereka dalam situasi yang sedang tidak aman, situasi yang sedang tidak bahagia secara ekonomi, secara sosial. Apa yang mereka alami di tengah pembuangan bukanlah sesuatu yang sangat menyenangkan. Kehidupan yang hancur, kehidupan yang tidak ada masa depan. Tetapi Tuhan memberikan perintah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian-nyanyian dengan semangat yang baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian bagi kemuliaan Tuhan. Pujilah Dia dari ujung bumi. Itu tidak menunjukkan nyanyian yang dinyanyikan dengan hanya bergumam atau bergeming, tidak. Tapi ini dinyatakan nyanyian yang harus disuarakan dengan suara yang keras, dengan suara yang full, supaya ujung-ujung bumi mendengar, supaya
kota-kotanya, desa-desanya itu mendengar. Bersorak-sorai, nyanyikan nyanyian dengan semangat baru, nyanyikan nyanyian dengan sukacita, dengan bersorak-sorai. Ada nggak nyanyian sorak-sorai tapi nggak tepuk tangan? Jadi memuji Tuhan dengan bertepuk tangan itu perintah Tuhan. Bahkan saat keadaanmu sulit, saat keadaanmu tidak mudah, di tengah situasi ekonomi yang nggak baik, harus memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan, mari kita menyanyikan nyanyian bagi Tuhan dengan semangat yang baru, dengan pujian yang penuh sukacita, sekalipun keadaan tidak baik-baik saja. Bahkan nyanyian itu dinyanyikan dengan sukacita, dengan sorak-sorak, dengan berseru. Bapak Ibu Saudara, pujian bagi Tuhan itu kita nyanyikan dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ayat 12 dan 13 memberikan penguatan bagi kita. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena pujian kepada Tuhan itu adalah wujud nyata kita memberi penghormatan kepada Allah. Pujian bagi Tuhan itu adalah bentuk penghormatan, bentuk pengagungan, bentuk kita meninggikan Tuhan. Nyanyian-nyanyian penyembahan kita yang mengagungkan Tuhan ini bukan nyanyian yang memuaskan perasaan kita ya Bapak Ibu Saudara, tidak. Nyanyian-nyanyian ini bukan untuk memuaskan hati kita atau menghibur hati kita, tidak. Nyanyian pujian bagi Tuhan itu adalah pujian yang kita nyanyikan dengan pernyataan penghormatan, pengagungan akan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Banyak contoh pujian yang lain yang bisa mengingatkan kita bagaimana dalam situasi dan keadaan yang sulit kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap menaikkan penyembahan kita kepada Allah, menaikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berumah tangga, kita bukan hanya memuji Tuhan pada saat persekutuan, memuji Tuhan bukan pada saat hanya ibadah di gereja, tapi hari-hari pribadi kita punya waktu untuk menyembah Tuhan, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Ini seorang diri personal kita memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kita Bapak Ibu Saudara. Karena nyanyian itu adalah wujud sikap kita menghormati Tuhan, menghormati karyanya Tuhan, menghormati keagungan Tuhan, menghormati kerajaannya Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja yang harus kita agungkan dan kita muliakan. Karena kita sedang menghormati Yesus Kristus Juru Selamat kita, maka kita harus punya waktu pribadi untuk menyembah Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Mari hal ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan hanya kita punya waktu untuk nonton sinetron, untuk duduk nonton TV atau untuk duduk main handphone berjam-jam, tapi kita nggak pernah punya waktu untuk duduk menyanyikan penyembahan kita kepada Tuhan, atau menyanyikan nyanyian itu sambil berlutut di kamar kita, mengagungkan Allah. Nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan, bahkan bersoraklah, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorak itu sesuatu tindakan yang gak sopan atau tindakan yang baik atau sikap yang berlebihan. Karena Tuhan sendiri menyatakan bersorak-soraklah, bersukacitalah. Itu perintah dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama, mengapa kita harus menyanyikan pujian bagi Tuhan sekalipun keadaan tidak baik? Ya, karena nyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan itu adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita memuji-muji Tuhan dengan bersorak, dengan bersukacita, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita?
Pujian itu adalah bentuk kita memberikan penghormatan untuk Tuhan, tapi nyanyian itu juga adalah bentuk sukacita kita meresponi karya Allah. Yang pertama, karena kita memberi penghormatan. Yang kedua, sebagai sebuah respon sukacita kita karena karya Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya. Saat kita baru menerima firman, saat kita mendapatkan penghiburan, saat kita mendapatkan pernyataan-pernyataan Allah dalam firman-Nya, itu membuat kita bersukacita. Ayat yang ke-13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan Tuhan membuktikan kepada musuh-musuhnya kepahlawanannya, menunjukkan bagaimana penyelamatan, pembelaan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan umatnya di tengah penderitaan dan pergumulan yang ada. Kenapa kita tetap menyanyikan nyanyian bagi Tuhan sekalipun keadaannya tidak baik? Karena kita sedang meresponi dengan sukacita adanya pengharapan di dalam Allah. Yesus Kristus datang sebagai pahlawan. Sebagai pahlawan yang berperang, yang membuktikan kepada musuh-musuhnya kepahlawanannya. Bagaimana Allah menyelamatkan kita. Bagaimana Allah bertindak menolong kita dalam situasi yang sulit. Kita diingatkan untuk memuji Tuhan karena Dia adalah pahlawan bagi kita. Penolong yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang di tengah pergumulan dan ada pengharapan sekalipun situasi di tengah kegelapan. Di dalam pergumulan orang percaya tidak berdiam diri dan terus menikmati kegelapan kesulitan hidup, tapi bisa bersukacita. Kenapa? Karena di tengah keadaan itu pun tetap ada pengharapan. Ada pahlawan yang datang dan menunjukkan kepahlawanannya. Dialah Tuhan yang selalu bertindak untuk kita. Mari kita penuhi hari-hari kita dengan pujian yang penuh sukacita, dengan pujian penyembahan kita kepada Allah, dengan nyanyian-nyanyian kita bagi Tuhan. Karena orang yang menghormati Tuhan, dia akan nyatakan nyanyiannya bagi kemuliaan Tuhan. Dia akan berikan pengagungan dan penghormatan melalui nyanyiannya bagi Tuhan. Dan kita akan tetap menyanyi bagi Tuhan, sebab pahlawan kita, penolong kita ialah Tuhan yang terus dan akan bertindak membuktikan kepahlawanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama mengajari anak-anak kita untuk terus bersyukur, menyanyi bagi Tuhan, memberikan waktu untuk memuji Tuhan dalam kehidupan pribadi, di tengah keluarga, bersama menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Sekalipun situasinya sulit, anak-anak kita harus mengerti bahwa dalam kesulitan bukan berarti tidak ada harapan. Kita harus mengingatkan anak-anak kita punya Tuhan yang adalah pahlawan dalam hidup kita, superhero. Tuhan pahlawan dalam hidup kita. Maka anak-anak akan bisa bersyukur, anak-anak akan bisa bersukacita, menyanyi bagi Tuhan sekalipun keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Kita mengingatkan bagaimana anak-anak kita untuk tetap fokus kepada Allah yang memberikan pengharapan. Fokus kepada Allah sekalipun di tengah kesulitan, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Bagaimana kita membangun keluarga Kristen ini hidup dengan penuh nyanyian, sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapan, tapi kita punya Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan, pahlawan kita, dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah berkati kami, kuatkan kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami memohon Allah terus menolong kami. Bapak, Ibu, Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.